Kegiatan kita dalam kajian rutin subuh dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan sebagian dari kaidah yang ke-9, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran di ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysa adh-dhakaru kal-untha." Walaysa adh-dhakaru kal-untha. وليس الذكر كالأنثى وليس الذكر كالأنثى. Artinya wa dan laisa bukan, az-zakaru laki-laki itu seperti al-unsa perempuan. Wa dan laisa bukanlah, az-zakaru itu laki-laki, muzakkar, ka artinya seperti, unsa artinya perempuan atau muannas, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dan tidak sama laki-laki dengan perempuan, ya. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dan ayat ini itu turun dalam kisah istri Imran. Istri Imran yang bernama Hanna dalam riwayat melahirkan seorang anak perempuan, yaitu Maryam, yaitu ibunda Nabi Isa alaihissalam, di mana Hanna menginginkan anaknya untuk menjadi pelayan Masjidil Aqsa. Ya. Qadarullah, ya, yang lahir adalah anak perempuan. Tentunya anak perempuan untuk menjadi pelayan masjid, untuk menjadi pelayan Masjid Aqsa itu sulit, karena alasannya kenapa? Walaysa zakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Jadi alasannya sulit untuk bisa menjaga masjid atau punya urusan, apalagi kalau urusan-urusan luar itu susah kalau perempuan yang disuruh, ya. Alasannya karena walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, ya. Di rumah cuma ada anak-anak perempuan, tidak ledeng sedang bocor, mau diganti pipa ledeng. Kenapa bukan disuruh anak perempuan? Alasannya walaysa dzakaru kal unsa. Walaysa dzakaru kal unsa. Di rumah cuma ada anak laki-laki. Ada tugas untuk piket buka puasa di masjid. Kita yang disuruh bawa buka puasa di masjid. Maka ibunya tidak bisa kerja, terpaksa dia harus pesan dan tidak bisa kerjakan di rumah karena jumlahnya besar. Kenapa dia tidak menyuruh anak laki-lakinya? Alasannya apa? Walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya, jadi ini bisa dicontohkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita tidak bisa pungkiri itu. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya memang laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Telah kita sebutkan bahwa bahwasanya laki-laki itu diutamakan oleh Allah untuk memimpin, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Dan juga dalam hukum-hukum syariat itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Contoh dalam ilmu warisan, dalam hukum warisan, lidzakari
mislu hadzin unsayain. Bagi laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat dari perempuan. Apa alasannya laki-laki lebih mendapatkan lebih banyak dari perempuan? Karena laki-laki itu yang menafkahi, laki-laki itu yang cenderung memiliki kekurangan, laki-laki itu yang memberi. Ya, alasannya karena laki-laki itu yang memberi, perempuan itu menerima. Ya, sisa dia menerima pemberian. Makanya perempuan itu sedikit didapat dalam warisan, karena toh nanti dia akan menikah, toh nanti dia akan dinafkahi oleh suaminya. Jadi untuk harta orang tua ya cukup diberikan kepada laki-laki karena memang lebih banyak pengeluarannya, ya lebih banyak pengeluarannya. Baik. Kemudian juga dalam perbedaan persaksian, bahwasanya ya 2 saksi perempuan itu setara dengan 1 saksi laki-laki. Iya. 2 saksi perempuan itu ya setara dengan 1 saksi laki-laki. Maka persaksian yang lebih kuat persaksian dari mana? Dari laki-laki. Karena mungkin ada perempuan yang bersaksi cenderung dengan perasaannya, bukan dari logikanya atau bukan dari fakta yang terjadi di lapangan. Ya, sehingga tentunya laki-laki itu lebih kuat persaksiannya. Makanya Nabi SAW bersabda bahwasanya laki-laki itu atau perempuan itu naqisatul aqli waddin. Mereka perempuan itu kurang dari segi akal dan juga agamanya. Sahabat bertanya, apa maksudnya kurang dari segi akal? Nabi mengatakan, bukankah persaksian 1 orang laki-laki itu setara dengan 2 perempuan? Itu menunjukkan kekurangan akalnya. Dan Nabi juga SAW bersabda, kenapa mereka bertanya sahabat, kenapa mereka kurang dalam agama? Kata Nabi, bukankah mereka ketika haid mereka tidak sholat, mereka tidak puasa? Ini menunjukkan kekurangan agamanya. Ya, sehingga memang perempuan tercipta dari yang lemah, sehingga dari situlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tabiatnya suka berhias. Apa yang dia hiasi? Yaitu kekurangannya yang dia hiasi. Sehingga wanita suka berhias untuk menutupi kekurangannya, untuk menutupi kulit hitamnya. Makanya pakai skincare ya. Baik, barakallahu fiik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala sebelum kita akan lanjutkan pelajaran kita akan memurojaah dari kaidah-kaidah yang sudah kita sebutkan. Baik, kaidah yang pertama, abata wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah 83. Al-Baqarah ayat 83. 6. Yang kedua, wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum, dan boleh jadi engkau padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, dan Allah Maha mengetahui ya rahmukallah apa yang engkau tidak ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kaidah yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 237. Kaidah yang keempat, balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengemukakan alasannya. Surah Al-Qiyamah ayat 14 sampai 15.
Kaidah yang kelima, wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang-orang yang mengadakan kedustaan. Surah Toha 61 ayat 61. Kaidah yang keenam, was-sulhu khairun, dan perdamaian itu lebih baik. Surah An-Nisa 128. 128. Kaidah yang ketujuh, ma'alal muhsinina min sabil, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Surah At-Taubah ayat 91. ayat 91. Kaidah yang ke-8, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Surah Zumar ayat ke-7. Kaidah yang ke-9, walaysa dzakaru kal unsa, dan anak laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Surah Al-Imran ayat 30-36. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Wa hadza majlisu at-tasi' ashar min kitab Qawaidu Qur'aniyah 50 qa'idatan fi an-nafsi wal hayat, al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wadh-dhurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ustadina, dan guru kami, walil hadirina, dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in, dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahumullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidu Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebagian peneliti menyatakan perempuan yang sedang mengandung otaknya mengalami penyempitan dan ukuran itu akan normal kembali setelah beberapa bulan setelah melahirkan. Perlu diketahui bahwa hukum ini yang penulis maksud adalah persaksian seorang wanita adalah setengah dari persaksian laki-laki. Tidak berlaku dalam semua masalah, bahkan ia sama seperti hukum laki-laki untuk pada beberapa hukum, seperti persaksian perumpamaan, seperti persaksian perempuan pada saat masuknya bulan Ramadan, tentang persusuan, haid, kelahiran, li'an, dan hukum-hukum lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, sebagian penelitian menyatakan perempuan yang sedang mengandung otaknya mengalami penyempitan dan ukuran itu akan normal kembali setelah beberapa bulan setelah melahirkan. Jadi wajar kalau perempuan ketika mengandung itu mengomel, banyak omelnya, ya, banyak ceritanya karena memang otaknya sedang mengalami penyempitan. Kapan bisa normal? Normal itu nanti setelah beberapa bulan baru bisa normal. Jadi itu berbeda dengan kondisi fisiknya laki-laki. Begitupun kalau sedang haid, ya, wanita kalau sedang haid itu tentunya sering marah, sering emosian, ya, karena memang tercipta seperti itu. Hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga haid jangan terlalu banyak bicara suaminya, diam-diam saja, karena pasti salah. Ya, ini hati-hati ini di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Biasanya sudah mulai normal itu nanti di hari keempat baru mulai sadar dia. Ternyata dia sudah telah melakukan dosa yang banyak. Ya, jadi
dihindari ya, karena memang seperti itu tabiatnya perempuan. Tetapi hukum dengan laki-laki itu berbeda, itu tidak semua hukum ya. Ada beberapa hukum itu dinyatakan sama posisinya laki-laki dengan perempuan. Contoh persaksian masuknya bulan Ramadan. Kalau misalnya ada wanita yang menyaksikan termasuk hilal, ya, sudah kelihatan hilal dan yang melihat adalah seorang perempuan, maka persaksiannya itu sama di mata agama, yang lihat perempuankah atau laki-laki, walaupun satu saja. Ya, jadi kalau beberapa masalah seperti masuknya bulan, persusuan, haid, hukum-hukum yang lainnya ini sama di mata syariat, yaitu laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau ada perempuan yang mengaku melihat hilal dan disuruh bersumpah betul sudah lihat hilal, maka dia terhitung sebagai persaksian yang sah sama dengan laki-laki. Ternyata ditanya, siapa yang kamu lihat? Oh, hilal tetangganya. Bukan hilal bulan. Yang dia lihat hilal anaknya Pak Haji ini. Barakallahu fiik. Nah, sebagai seorang mukmin, alhamdulillah kita meyakini dan memuliakan hukum-hukum serta ketetapan Allah. Penelitian-penelitian terbaru semakin menambah energi keyakinan kita akan kebenaran hukum-hukum Allah itu. Jika kita juga menyimpulkan bahwa semua bahasan yang menyalahi ayat-ayat Al-Quran yang sudah jelas, maka ia pasti keliru dan salah, dan pemilik pandangan itu berada di jalur yang salah. Tidak sama perbedaan antara laki-laki dan wanita maslahatnya kembali kepada pihak laki-laki semata. Bahkan perbedaan yang terjadi pada hukum itu, maslahat dan manfaatnya juga kembali kepada perempuan itu sendiri. Semoga ungkapan ini ada benarnya bahwa jihad itu tidak wajib bagi wanita berdasarkan pertimbangan tabiat tubuhnya yang tidak memungkinkan untuk berjihad. Maha suci Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana dan mengawasi. Bahkan dalam agama kita itu wanita sebagai bentuk sayang, sebagai bentuk cinta, sebagai bentuk penghormatan, wanita itu tidak wajib untuk pergi berjihad, bahkan dilarang untuk pergi berjihad. Kira-kira bagaimana kira-kira jadinya kalau perempuan pergi berjihad? Ya, pergi diajak safar saja, nah, ya, banyak sekali omelnya. Apalagi kalau pergi berjihad, ya, nah lupa bedaknya, nah lupa cerminnya, nah. Jadi ini tentunya berbeda. Namun ada jihadnya perempuan ya. Apa jihadnya perempuan? Tidak ada jihadnya perempuan di sini, tapi ada jihadnya perempuan. Pergi? Ya, naik haji. Ya, naik haji bagi yang mampu. Itu wanita jihadnya di situ. Ya, umroh juga, tapi yang disebutkan Nabi itu haji. Ya. Jadi ketika Aisyah mengatakan, kami ini perempuan tidak ada, ya, apa yang bisa kita kerjakan untuk agama? Kata Nabi, engkau mempunyai amalan yang tidak, engkau mempunyai jihad yang tidak ada pedangnya. Tidak ada pedangnya di dalam, yaitu adalah haji. Ya, jadi perempuan ketika sudah naik haji, berarti dia sedang berjihad fi sabilillah. Karena memang ketika berhaji itu banyak ujian, banyak cobaan, ya, banyak fisik, ya, banyak jalan kaki, banyak cobaan ketika haji, sehingga itu dikategorikan jihadnya perempuan, yaitu berangkat haji. Nah, jika hal ini sudah jelas, maka sepatutnya seorang mukmin harus berhati-hati menafsirkan kata al-musawah, persamaan yang sering dilontarkan oleh para penulis buku dan cendekiawan ketika membahas terkait dengan hak-hak wanita. Sebab kata persamaan dalam konteks perempuan merupakan lafaz yang belum pernah diungkapkan oleh Al-Quran. Perhatikan firman-firman Allah berikut ini. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Makkah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Al-Hadid ayat 10. Jadi perhatikan ada kata al-musawah, yaitu persamaan. Yang mana sebagian penulis-penulis barat itu selalu mengencarkan bahwa laki-laki dan perempuan ini posisinya sama. Disamakan dia, tidak ada perbedaan di dalamnya. Dalam persoalan karir, dalam persoalan pendidikan, itu sama. Ya, ini yang selalu digoncar-goncarkan oleh dunia barat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak bisa sama, selalu berbeda. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yastawi minkum, tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah.
Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang yang menafkahkan hartanya berperang sesudah itu. Jadi ketika berinfak sebelum ya acara diselenggarakan atau sebelum dipakai itu, dana itu lebih afdol ya ketimbang kalau sudah ada dibangun kemudian kita berinfak. Kenapa? Karena kita yang meletakkan pondasi pertama. Ya, kita yang meletakkan pondasi pertama. Jadi ketika ada penggalangan misalnya, kita yang harus buru-buru untuk yang meletakkan awal-awal itu. Karena dana itu pasti akan dipakai untuk awal kali. Ya nanti kalau sudah mulai terbangun, sudah mulai kelihatan bangunannya, batu batanya, baru kita penggalangan dana, dapat pahala juga. Tapi kalau mau ditanyakan yang mana yang afdol tetap yang pertama. Makanya sahabat itu kenapa yang tidak mengalahkan amalan para sahabat? Karena mereka berada di generasi pertama umat Islam. Sehebat tabi'in, sehebat atba'ut tabi'in, sehebat zamannya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu tidak akan mengalahkan zamannya sahabat. Karena disitulah awal kali diletakkan agama. Nah, Allah juga berfirman, tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah menabikan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya di atas orang-orang yang duduk dengan satu derajat. An-Nisa 95. Allah juga berfirman, katakanlah, adakah sama orang buta dan orang yang dapat melihat, atau samakah antara gelap gulita dan terang benderang? Ar-Ra'd 16. Baik, tentunya tidak sama orang beriman mukmin yang cuma tidak ikut berperang, cuma duduk ya, dengan orang yang ikut berperang. Itu tidak sama pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah sama orang buta dengan orang yang melihat? Apakah sama kegelapan dengan cahaya? Ya tentunya ini berbeda. Nah, namun yang benar adalah kata itu diungkapkan dengan lafaz al-adl atau adil. Allah berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan baik. An-Nahl 90. Allah tidak pernah mengatakan Allah memerintahkan persamaan, karena dalam kata al-musawa mengandung makna global dan bias makna. Berbeda dengan kata adil, ia merupakan kata yang tegas dan jelas bahwa yang dimaksud adalah memberi setiap hak kepada pemiliknya. Baik, itu yang disebutkan. Jadi Allah tidak menyebutkan persamaan, tapi Allah menyebutkan keadilan. Apa itu keadilan? Keadilan itu wad'u syai'i fi makanihi. Keadilan itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu keadilan. Ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang disebut dengan keadilan. Kalau al-musawa artinya menyamaratakan. Ya, dan laki-laki dan perempuan itu bukan al-musawah, bukan persamaan, tapi keadilan. Bahwasanya Allah meletakkan laki-laki pada tempatnya dan Allah meletakkan perempuan juga pada tempatnya. Jadi apa artinya adil tadi? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau ada suami yang simpan handuk di atas kasur, berarti dia tidak adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa di atas kasur? Handuk itu di jemuran pakaian. Jadi kalau ada suami yang meletakkan handuk di atas kasur, berarti suaminya tidak adil. Karena dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ada begitu ibu-ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Berarti rajin suaminya. Nah, kata al-adl menunjuk kepada amal-amal yang semestinya sesuai diberikan kepada seorang laki-laki dan amal-amal yang semestinya sesuai diberikan kepada seorang perempuan. Sementara kata al-musawa dimaksudkan bahwa setiap pihak dapat melakukan pekerjaan pihak yang lain. Kata al-adl seperti seorang perempuan bekerja dan beramal beberapa waktu sesuai dengan kondisi tubuhnya dan perangkat jiwa dan raganya. Sementara kata al-musawa berarti seorang perempuan bekerja pada waktu di mana laki-laki bekerja, walaupun tabiat di antara keduanya sudah jelas berbeda. Masya Allah. Ini jelas ini ya contohnya. Coba perhatikan ini. Kata adil berarti seorang perempuan bekerja dan beramal beberapa waktu sesuai dengan kondisi tubuhnya. Misalnya tempatnya di rumah. Kemudian kerjanya ya itu tidak bisa lembur. Ya, wanita itu tidak bisa begadang, tidak seperti laki-laki, ya. Maka dalam kondisi tubuhnya seperti itu perempuan, itu namanya keadilan. Tapi kalau kita mengatakan wanita sama dengan laki-laki, berarti tempat kerjanya itu boleh di luar rumah, kemudian begadang
Dan ini yang disebutkan dengan persamaan. Jadi berbeda antara keadilan dengan persamaan. Kalau keadilan itu perempuan bekerja, waktu dan tempatnya sesuai dengan kemampuan fisik tubuhnya. Tapi kalau misalnya persamaan, berarti di sini disebutkan perempuan bekerja pada waktu di mana laki-laki juga bekerja. Artinya sama pekerjaannya, sama jam kerjanya, kemungkinan fisiknya juga yang dibutuhkan lebih berat, dan itu tentunya memberatkan bagi wanita. Nah, semua ini merupakan inti perbedaan yang bersifat fitrah yang Allah telah anugerahkan kepada kedua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan. Karena itu, adanya upaya yang intensif dari masyarakat Eropa untuk melabrak fitrah ini, di mana mereka berupaya menyamakan perempuan dan laki-laki dalam semua bidang dan menjadikan pihak perempuan sebagai korbannya. Maka sebenarnya upaya mereka ini mengalami kegagalan. Bahkan sebagian cendekiawan Eropa sendiri berupaya melawan isu persamaan ini dengan cara menulis buku, artikel yang intinya mewanti-wanti masyarakat dunia agar menentang isu persamaan. Di antara mereka adalah, baik, jadi disebutkan di sini bahwa masyarakat Eropa ini ingin melabrak fitrah ini. Dia bilang, laki-laki itu sama saja dengan perempuan, tidak ada bedanya. Dan juga sama juga di daerah yang sama di Eropa, justru masyarakatnya juga mau menentang isu ini dengan cara menulis buku. Mereka banyak menulis buku untuk menentang bahwasanya mau dipaksa bagaimanapun itu tidak sama laki-laki dengan perempuan, tidak sama. Iya, emansipasi sudah sesuai dengan fitrahnya, tidak bisa sama. Iya. Contoh misalnya perempuan itu tempatnya di dunianya dunia rumah, dunianya dengan dunia anak-anak. Ya. Coba bayangkan misalnya kalau semuanya sama. Bayangkan kalau misalnya ada guru, guru TK laki-laki. Kira-kira bagaimana itu? Nah, tendang semua muka anak-anak. Ya, itu tidak bisa. Memaksa dipanggil pondok karena kalau guru TK itu dia sekaligus baby sister juga. Ya. Baru mulai meroja, dia bilang, Ustazah temani dulu ke WC, mati. Jadi luar biasa. Jadi memang tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Akan mengubah ayat, karena ayatnya mengatakan walaisal zakar kalau unsa. Baru kita mau paksa bahwasanya az-zakar dan unsa itu sama. Ya, nauzubillah. Nah, Davison, seorang perempuan aktivis pergerakan wanita di dunia. Ia berkata, banyak wanita yang menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka dengan meneriakkan isu persamaan. Padahal kaum perempuan harus meyakini bahwa laki-laki adalah tuan yang harus ditaati. Dan bagi wanita, sejati hidup dalam rumah tangga yang berbahagia, serta melupakan ide-ide tentang persamaan. Ya, disebutkan oleh Davison. Ya, Davison ini nama perempuan ya. Seorang perempuan aktivis pergerakan wanita di dunia. Berkata, banyak wanita yang menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka dengan meneriakkan isu persamaan. Padahal kaum perempuan harus meyakini bahwa laki-laki adalah tuan yang harus ditaati. Ya, itu ditandai itu. Itu bolnya mungkin sampai 5 kali itu ya. Sampai tertutup itu tulisannya. Coba tandai sampai tertutup tulisannya. Ya. Sampai tembus ya ibu-ibu ya. Coba perhatikan bahwa laki-laki adalah tuan yang harus ditaati. Dan bagi wanita sejati hidup dalam rumah tangga yang bahagia serta melupakan ide-ide tentang persamaan. Lupakan itu tidak ada gunanya karena tidak mungkin bisa disamakan. Ya, ada kisah disebutkan bahwa ada sepasang rumah tangga yang sudah harmonis, masya Allah. Ya, ada seorang suami kemudian punya istri dan memiliki 1 anak laki-laki, memiliki 1 anak. Kemudian hidupnya sudah bagus. Laki-laki bekerja di luar, dia punya karyawan, dia sebagai karyawan. Kemudian istrinya mengurus anak di rumah dan juga membereskan rumah, sebagaimana namanya Rabbul Bait, yaitu yang mengurusi rumah. Kemudian ketika mereka duduk-duduk berdua, ya, ini istrinya ya memberi usulan kepada suaminya, bagaimana kalau saya juga bekerja, ya. Coba izinkan saya juga bekerja supaya saya juga bisa ada pengalaman ya. Kalau saya di rumah terus juga, ya saya sudah bisa imbangi, ya saya sudah bisa bereskan rumah dan ya saya bisa insya Allah bisa imbangi. Ya oleh suaminya karena melihat juga pendapatannya dia butuh mungkin
tabungan untuk beli kendaraan, misalnya beli mobil atau yang lainnya, maka diizinkanlah. Oke, kalau begitu, kalau kamu merasa bisa, silakan bekerja di luar. Nah, jadilah dia, istri ini melamar pekerjaan, menjadi karyawan juga, menjadi karyawan kantor seperti suami, tapi beda perusahaan. Apa yang terjadi setelah beberapa bulan setelah bekerja di kantor itu, maka terjadilah pengurangan kewajibannya. Hak-hak suami sudah mulai ditelantarkan dan hak-hak rumah sudah mulai ditelantarkan. Suaminya datang dari kerja, melihat kondisi rumah tidak bersih, melihat berantakan, anak-anak tidak ada yang urus. Ternyata istrinya lebih terlambat pulang. Kemudian ketika dia datang, maka yang ada adalah emosian. Yang dulunya ini istrinya ketika di rumah itu penyabar, santun dengan suaminya. Ini tiba-tiba pulang dari kerja dia emosian begitu, langsung bilang, jangan, saya capek ini dan sebagainya. Jangan kamu pergi situ, saya mau tidur dulu dan sebagainya. Dan padahal rumah belum beres, masakan tidak ada yang masak. Ya, barakallahu fi. Artinya apa? Setelah itu ya ditemui juga laki-laki ini mengatakan, saya temui juga pernah satu mobil dengan laki-laki teman kantornya. Artinya sudah hancurlah. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang tabiatnya perempuan itu bukan di luar. Tabiatnya perempuan itu di rumah. Semakin menetap dia di rumah, itu semakin mulia, semakin melebihi, masya Allah, di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beda itu, makanya Nabi mengatakan apa? Salatnya perempuan di dalam rumah itu lebih afdol. Tapi Nabi mengatakan lebih afdol lagi semakin intim di dalam rumah, semakin afdol. Beda itu pahalanya seorang wanita salatnya di ruang tamu dengan di dalam kamar. Lebih afdol di dalam kamar. Kenapa? Itu sudah lebih tidak terlihat. Kalau di ruang tamu bisa jadi ada orang masuk, bisa terlihat. Semakin di dalam rumah, maka semakin afdol. Ya ibu-ibu. Jadi coba, jadi ukuran kemuliaan wanita itu dengan menetapnya di rumah itu lebih afdol. Kapan dia sering keluar rumah? Pasti dia akan mengerjakan 3M. Makedoh, matetong, matojo. Seperti tadi itu wanita. Dia heran, kenapa ini istri saya marah-marahan? Dulu tidak begini sifatnya. Iya, karena dia terlalu berinteraksi di luar dan bukan dunianya di situ. Laki-laki itu dunianya di luar. Tidak bisa itu laki-laki. Itu Umar bin Khattab pukul kalau ada orang di masjid. Pergi kamu cari nafkah. Memang di luar. Tapi perempuan itu di dalam dan tidak bisa dipaksakan untuk keluar, kecuali memang kalau dalam keadaan darurat. Tadi tidak darurat, suaminya ada pekerjaan, wanita juga ada pekerjaan, cuma dia mau minta tambahan. Apakah tambahan itu termasuk darurat? Tidak. Darurat itu kalau memang sudah tidak ada lagi, suami tidak kerja, kemudian kita yang diandalkan, nah itu darurat. Tapi kalau misalnya bukan darurat, hanya sekedar tambahan kebutuhan primer saja, ya, atau kebutuhan sekunder dan tersier, itu tidak tergolong sebagai darurat. Nah, Helen Anlin, seorang wanita yang menjadi konsultan ahli. Helen Anlin, saya kira helm tadi. Nah. Seorang wanita yang menjadi konsultan ahli dalam hal rumah tangga. Ia berkata, sesungguhnya ide tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dinalar secara di luar logika. nulur coba. Ya, nah. Dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia hanya akan menyisakan hukuman dan siksa tersendiri terhadap tubuh wanita, juga merusak tatanan keluarga dan masyarakat secara umum. Ini Helen Adlin, ya, seorang wanita yang menjadi konsultan ahli dalam rumah tangga. Ini orang Eropa juga. Ini yang menentang, ya, ini semuanya menentang ini, tidak setuju dengan meneriakkan bahwasanya itu sama laki-laki dengan perempuan. Kata beliau ini, sesungguhnya ide persamaan ini itu tidak dapat dinalar secara logika, sulit diterapkan dalam rumah tangga. Ya, beliau juga tidak setuju kalau misalnya ya ada wanita yang ingin bekerja seperti pekerjaannya laki-laki. Nah, Raine Marie, seorang perempuan yang menjadi ketua lembaga kewanitaan di Perancis, ia berkata, sesungguhnya tuntutan persamaan hak yang sempurna antara laki-laki dan perempuan akan menyampaikan keduanya kepada tingkat yang sangat sulit, di mana salah satu keduanya tidak mungkin sanggup melakoni pekerjaan-pekerjaan pihak yang lain. Dan sekiranya kita kembali kepada bahasa nomor yang diselenggarakan di negara-negara Eropa, maka tentu momentum bahasan kita akan sangat panjang. Ini juga tidak setuju, padahal beliau siapa? Ketua lembaga kewanitaan di Perancis. Ini juga tidak setuju. Ya, jadi tentang persamaan laki-laki dan perempuan.
Nah, Ungkapan seorang wanita yang terkenal sebagai penyeru kebebasan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di kawasan Teluk. Saya akan mengakui hari ini bahwa saya berdiri di banyak momentum untuk melawan apa yang disebut sebagai kebebasan wanita. Itulah kebebasan yang merugikan kewanitaan dan kemuliaannya, menghancurkan rumah tangga dan anak-anaknya. Saya mengatakan tentu saya tidak akan memaksa dan membebani diri saya sendiri seperti yang dilakukan oleh banyak wanita untuk meneriakkan isu persamaan laki-laki dan perempuan, yang saya hanya seorang perempuan. Ia juga berkata, saya tidak berpandangan bahwa rumah yang merupakan surga bagi wanita merupakan penjara abadi, atau anak-anak ibarat tali yang mengikat leher saya sehingga saya tidak bebas. Suami saya bukanlah rantai penjara yang menyerimpung dan membelenggu kaki saya, sehingga saya takut suami mendahului langkah-langkah kaki saya. Tidak, saya adalah seorang perempuan dan bangga dengan keperempuanan saya. Seorang wanita yang bangga dengan takdir ini karena ini merupakan anugerah Allah yang terbesar untuk saya. Saya adalah pemilik rumah tangga. Setelah semua beres, setelah itu saya tidak merasa berat untuk memberikan kontribusi di luar rumah yang penting sejalan dengan aturan dan kaidah rumah tangga. Akan tetapi, ya Allah, saksikanlah bahwa yang menjadi prioritas adalah rumah saya. Lalu setelah itu rumah saya, lalu dunia yang lain. baik, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan salah satu kebahagiaan itu adalah wal yasaka baitaka, hendaknya rumahmu menjadi ladang pahala bagimu, hendaknya rumahmu itu adalah tempat ketenangan. Maka bagaimana wanita ini karena tabiatnya di rumah itu, di rumah dia harus betah di rumah. Maka silakan berkarya, tapi berkaryanya di rumah. Melihat misalnya catnya ini dapur mau diganti, mau jadi hijau semua, silakan kerja sendiri. Ya, berkarya di situ, ya silakan berkarya. Kita lihat mau kapan dikasih wallpaper ini dinding, silakan berkarya sendiri, ya. Bikin maki wallpaper di situ di rumah tak, ya. Sekarang apalagi kita melihat ini perabotan kayaknya mau dirapikan. Jadi silakan berkarya, silakan ubah bagaimana caranya rumah kita itu, ya, yang 5x5 bisa menjadi hotel bintang 5. 5x5 ya, kecilnya itu ya. Bagaimana caranya bisa jadi hotel bintang 5? Jadi silakan berkarya tapi untuk di rumah. Makanya para ulama kita mengatakan ketika seorang istri mulai bosan di rumah, salah satu untuk bisa, ini mungkin disebutkan nanti di 40 nasihat memperbaiki rumah tangga, itu adalah bisa mengganti posisi-posisi yang tadinya meja makan di sini itu digeser lagi ke belakang, ya. Yang tadinya ruang tamu di sini itu dikasih samping lagi. Jadi buatlah rumah itu bisa tidak menjadi membosankan, artinya selalu ada penampakan yang baru, ya. Jadi silakan berkarya tapi karyanya itu di dalam rumah. Nah, setelah ini semua, apa yang dikatakan kepada orang yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan, sementara Allah yang menciptakan keduanya berkata, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ali Imran 36. Barangkali Anda tidak terlalu heran jika penolakan tentang ketetapan Allah ini datang dari orang-orang kafir atau para pembangkang. Namun yang saya sangat mengherankan jika penolakan ini datang dari orang-orang yang menghabiskan dirinya kepada Islam itu sendiri. Mereka begitu berenergi dan bersemangat meneriakkan isu ini, baik melalui buku-buku maupun makalah. Mereka meyakini bahwa ketetapan dan takdir seperti ini hanya terjadi di zaman turunnya wahyu, pada masa di mana kaum wanita jahiliyah belum banyak memiliki pengetahuan. Namun berbeda dengan masa kini, di mana kaum wanita sudah pintar dan bahkan telah memperoleh banyak gelar akademik dalam dunia pendidikan. Tentu ini merupakan cara pandang yang sangat berbahaya dan bisa jadi menyebabkan pelakunya murtad dari agama, sebab ia telah berani menolak ajaran Allah Subhanahu wa taala. Padahal dialah yang menetapkan hukuman ini, dia juga yang paling mengetahui keadaan kaum wanita pada hari kiamat. baik, telah disebutkan juga mereka menentang bahwasanya ayat ini hanya cocok di zaman dulu, bukan tidak cocok dengan zaman sekarang ini. Padahal ayat ini itu universal dan Quran itu global, semuanya tidak lekang oleh waktu dan tempat. Ya, seperti di zaman Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha itu lebih paham fikih daripada sebagian sahabat. Tetapi para sahabat itu datang bertanya kepada Aisyah, ya, datang bertanya kepada Aisyah, ya, tentunya dengan mahramnya, dengan penjagaan mahramnya ditanya, ya. Bukan Aisyah yang keliling-keliling pergi ceramah.
Ya, barakallahu fiik. Jadi karena memang tabiat wanita itu di rumah. Ya, tabiat wanita itu adalah di rumah. Dan perbedaannya juga antara laki-laki dengan perempuan, anak laki-laki dengan perempuan. Anak laki-laki itu ketika kita ingin memberikan sesuatu itu dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Misalnya kamu mau pilih apa? Mau baju putih atau baju hitam? Kasih pilihan. Karena memang dia seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu dia harus tegas, dia harus punya prinsip untuk memilih. Tapi kalau anak perempuan itu langsung dikasihkan pilihan. Nah, kamu langsung pakai baju pink misalnya. Jangan dia suruh pilih. Jangan dia suruh pilih. Karena kalau dia nanti diajari seperti itu, nanti besarnya dia akan menyusahkan suaminya. Ya, dia akan menyusahkan suaminya. Jadi kalau ada yang menyusahkan sekarang suaminya, kalau pergi belanja, berarti didikannya. Ya, didikannya selalu dikasih pilihan. Jadi anak laki-laki kasih pilihan, anak perempuan langsung dipilihkan. Kamu pakai ini nak. Ya, coba kalau perempuan itu susah. Mungkin makan apa? Apa jawabannya itu? Terserah. Ada bakso, ada gado-gado, ada nasi goreng. Bakso ya? Jadi apa? Terserah Bagaimana caranya? Ada gado-gado, ada nasi goreng, ada ayam bakar, ada Kentucky. Yang mana kita mau ayam Kentucky aja ya? Jadi apa? Terserah Jadi yang mana ini? Tadi dia bilang terserah, disuruh pilih satu, tidak mau. Coba bayangkan barakallahu fiik. Ya. Jadi sebenarnya perempuan itu maunya adalah langsung saja dipilihkan. Insya Allah langsung saja dipilihkan. Begitu kalau perempuan. Sama dengan kalau laki-laki misalnya mau ajak pergi. Ada perempuan mengatakan misalnya seperti ini, bilang, weh lama kita tidak pergi jalan-jalan. Ya, ayo kita pergi jalan-jalan. Dia bilang suaminya, oh kamu mau pergi jalan-jalan, ayo kita pergi jalan-jalan. Nggak usah Mi. Maksudnya tadi kan kita aja, Anda jadi. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa wanita mengatakan tidak jadi? Coba ya. Jadi ada perempuan mengatakan sama suaminya, lama Mi kita tidak pergi jalan-jalan ya. Ayo kita pergi bermalam di hotel, pergi jalan-jalan. Dia bilang suaminya, oh kamu mau pergi jalan-jalan, ayo kalau gitu, kapan kita mau pergi jalan? Di mana kamu mau? Dia bilang ini istrinya, bete dia, bosan, nggak jadi kalau gitu. Nah pertanyaan saya, di mana letak kesalahannya ini laki-laki? Iya, di mana letak kesalahannya? Karena begini, letak kesalahannya ini tadi suaminya mengatakan, oh kamu mau pergi jalan-jalan. Enggak, perempuan tidak disukai begitu. Harusnya jawabannya suaminya, ayo kita pergi. Nah, langsung disambut. Itu jangan mengatakan, oh kamu, jadi dia perempuan, oh gara-gara kamu ini kita pergi jalan-jalan. Perempuan tidak mau begitu. Perempuan maunya itu langsung diajak oleh suaminya. Jadi ketika perempuan mengatakan seperti itu, lama kita tidak pergi jalan-jalan ya. Iya lama kita tidak pergi jalan-jalan ya, ayo kita pergi jalan-jalan. Suami yang benar dia harus bilang, ayo dek kita pergi. Ayo langsung kita. Jangan mengatakan, oh kamu mau pergi. Itu jangan bilang begitu. Salah kalau kita, oh kamu mau pergi. Jadi seakan-akan dia yang membuat susah sehingga pergi jalan-jalan. Begitu ibu-ibu ya? Ya jadi seperti itu. Jadi perempuan itu mau dipahami saja. Ya dipahami saja. Barakallahu fiik. Ya, seperti juga ini sering kami ya sampaikan ya, karena ini fakta. Ya ini cerita nyata, ada seorang suami ya dia bonceng istrinya, kemudian setiap lewat warung suami istrinya bertanya, "Ndak lapar Kika?" "Oh, ndak, masih kenyang saya." Lewat lagi karena tidak lapar Kika? "Oh, ndak, saya kenyang." Terus begitu sampai di dalam rumah parkir, ini istrinya langsung buka lemari cari mie instan. Dia yang lapar. Betul-betul suami tidak peka. Harusnya bilang begitu, "Tidak lapar Kika." Langsung parkir saja. Langsung parkir. Dia yang sebenarnya dia itu yang lapar. Tapi perempuan itu tidak bisa berterus terang. Contohnya apa kalau perempuan tidak bisa terus terang? Marah Kide? Jawabannya apa? Tidak. Seluruh wanita di dunia bilang tidak. Padahal apa? Ya dia marah. Kalau kita laki-laki marah Kide, oh tidak, oh iya. Ya, dia harusnya paham bahwasanya dia sedang marah. Jadi dia susah berterus terang. Jadi kalau diajak untuk jalan-jalan, jangan kita, oh kita mau pergi jalan-jalan. Ayo kalau gitu, jangan langsung bilang, ayo kita pergi. Ya, barakallahu fiik. Naam. Fakta dan sejarah menyalahi ucapan di atas terlihat dari dua sisi.
Pertama, pembentukan dan penciptaan kaum perempuan dari sisi jiwa dan raga atau psikologi. Belum pernah ada perubahan sejak Allah menciptakannya. Ibunda kita Hawa tercipta dari tulang rusuk bapak kita Adam alaihissalam. Sampai Allah mewariskan bumi beserta segala isinya. Allah juga tidak pernah mengaitkan hal itu dengan sebuah disiplin ilmu atau dengan ijazah yang diperoleh. Baik, perhatikan ya. Fakta dan sejarah menyalahi ucapan di atas. Apa itu ucapan di atas yang disalahi? Bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama. Ada dua fakta yang akan membantahnya. Yang pertama adalah pembentukan dan penciptaan kaum perempuan. Tercipta dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Dari dulu ya, dari ibunda Hawa itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, wanita itu tercipta tulang rusuk yang bengkok. Ketika engkau ya kasar kepadanya, dia bisa patah, dan engkau biarkannya, dia tetap bengkok. Maka kata Nabi, elus-eluslah dia sampai dia menjadi orang yang baik, sampai engkau didik. Jadi kita disuruh untuk elus-elus itu. Ya kayak ada orang kalau patah ya, kalau mau dikasih lurus kan tidak langsung kasih begini, tapi disaulak dulu ya, kasih minyak dulu ya, kemudian lurus sendiri. Begitu perempuan, tidak bisa dikerasi, bisa patah. Ya, dan kalau dibiarkan dia bisa tercipta. Jadi ya istri juga itu tergantung suami. Ya, istri itu tergantung suami. Kalau suaminya larang, insya Allah ya perempuan itu tabiatnya bisa mendengar. Kalau misalnya ada perempuan yang mungkin pada saat ini belum pakai jilbab keluar, itu karena belum ada ketegasan dari suaminya. Kalau misalnya jangan keluar tidak pakai jilbab, insya Allah dia dengar itu. Tapi kalau dibiarkan begitu, lama-lama jadi kebiasaan. Nauzubillah. Nah. Kedua, hukum ini juga berlaku bagi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin ridwanullahi alaihinna. Mereka tidak dapat dipungkiri merupakan wanita yang paling alim dari umat ini dan sosok yang paling takwa di antara wanita-wanita di dunia. Adakah di antara perempuan yang menyamai keilmuan mereka walaupun hanya 1/10? Namun demikian belum pernah terbetik kabar bahwa mereka menentang syariat yang mereka dengar dari suami mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang terbaca dalam sejarah, mereka sangat patuh dan tunduk kepada aturan Allah ini. Mereka ridho dan menerima. Demikian juga sikap ini ditunjukkan oleh perempuan-perempuan mukmin yang lain sampai hari ini. Baik, Masya Allah. Jadi sebutkan ya, bahwasanya ini apa fakta yang kedua untuk menentang bahwasanya tidak sama laki-laki dengan perempuan. Hukum ini juga berlaku pada istri Nabi. Saya tanya, istri-istri Nabi itu cerdas atau tidak? Cerdas sekali. Mereka hafal hadis. Bahkan Aisyah, wanita yang penimbangannya menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan kecerdasannya itu, tidak ada sejarah itu wanita-wanita atau istri-istri Nabi menentang suaminya. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengatakan, saya ini tahu juga hadisnya, saya juga ini paham Qur'annya. Tidak pernah. Ya, ini perempuan tidak ada hafalannya, ya, tidak ada Qur'annya, tidak ada hadisnya, kemudian sering membentak kepada suaminya, ya. Jadi ini tentunya ada hal-hal yang melanggar agama ketika wanita itu merasa sudah hebat. Sehebat-hebat wanita dia harus menunduk kepada suaminya. Kalau misalnya ada suaminya tidak lulus, misalnya tidak lulus SD misalnya, kemudian menikah dengan wanita yang sudah gelar misalnya S2 misalnya, bagaimana posisi dia itu tetap ketika di dalam rumah dia adalah sebagai seorang istri. Kalau mungkin dia mengajar di sekolah, ya dia seorang guru, tapi ketika di dalam rumah dia tetap sebagai seorang istri, bukan pengajar yang akan mengajari suaminya yang tidak lulus SD misalnya. Jadi tetap dia adalah seorang istri, dia bukan pengajar kalau dalam rumah. Nah, penulis ingin menutup pembahasan kaidah ini dengan mengutarakan sebuah kisah sederhana terkait tema ini. Ya, ada kisah sederhana yang disampaikan oleh penulis. Nah, penulis mendengarnya dari para peneliti dan cendekiawan yang banyak berbicara tentang isu pentingnya keterbukaan bagi para wanita, agar para wanita dapat melakoni olahraga seperti yang dilakoni oleh kaum laki-laki. Peneliti ini bercerita, suatu hari seorang atlet lari dari barat yang cukup terkenal berkenalan dengan seorang perempuan yang juga berprofesi sebagai atlet lari. Dari perkenalan itu, ia pun memutuskan untuk melamar dan melangsungkan pernikahan dengannya. Pernikahan pun digelar, namun sayangnya belum genap 2 bulan pernikahan keduanya berakhir dengan perceraian. Laki-laki ini ditanya, mengapa kamu menceraikan istrimu sebegitu cepat?
Ia menjawab, aku sebenarnya menikah dengan seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Nah, jadi memang begitu, masya Allah ya. Di mana di sini, di mana letaknya bahwa dia adalah seorang laki-laki? Iya, karena dia sama-sama atlet lari. Nah itu pekerjaan apa? Laki-laki. Pekerjaan laki-laki, jadi tidak bisa memang. Ya, tidak bisa. Dia akan mendapatkan 3M, Magedo dan seterusnya. Ya, karena ini pekerjaan laki-laki, sama-sama atlet. Ya, mau maaf kalau misalnya, ya kalau ada online juga ya, menikahi atlet juga misalnya. Ya ini yang disampaikan. Ya, mungkin beda-beda ya. Mudah-mudahan sudah berubah. Tapi belum mengatakan, ya aku sebenarnya menikah dengan seorang laki-laki, bukan dengan perempuan. Karena laki-laki itu butuh, ya betul-betul sifat perempuan yang lembut. Kapan keras dengan keras, ya kasar dengan kasar itu tidak bisa ketemu. Ya, barakallahu fiik. Nah. Kalimat ini diungkapkan untuk menggambarkan kerasnya profesi yang digeluti perempuan itu. Ya. Perempuan itu telah kehilangan keanggunan dan feminismenya. Ya, sudah hilang feminismenya, sudah hilang karena dia atlet lari, sudah berotot-otot juga. Ya, takut kita ya. Apalagi kalau atlet karate, wah. Kalau atlet karate mungkin tidak berani poligami, bagaimana tidak dibanting dia. Ya. Jadi sudah hilang feminismenya, sudah hilang ya karena wanita itu tercipta ya dengan lembut ya dengan indah, barakallahu fiik. Tapi kalau sudah berotot-otot itu sudah tidak indah ya, barakallahu fiik. Nah, tubuhnya sudah menyamai kerasnya tubuh laki-laki. Sungguh benar Allah yang Maha mengetahui dan mengawasi ketika dia berkata, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Ali Imran 36. Lalu adakah yang mau mengambil pembelajaran berharga kejadian ini? Masya Allah. Jadi luar biasa. Kaidah ini menjelaskan tentang kita bahwa walaysa dzakaru kal unsa, bahwasanya laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ya, sehingga kita harus tahu bagaimana cara mendidik laki-laki dan bagaimana mendidik anak perempuan. Dan memang ada buku khusus itu dibedakan. Cara mendidik laki-laki itu ada bukunya dan cara mendidik perempuan juga ada bukunya. Jadi memang ini sesuatu yang tidak bisa digabungkan. Ya, begitupun juga kalau kita menikah, ketika kita menikah ingatlah yang kita hadapi ini adalah perempuan. Begitu kalau yang mungkin menikah pengantin baru, dia mungkin menemukan nanti hal-hal yang dia membuat dia pusing. Dia harus tahu yang kamu nikahi adalah perempuan. Jangan samakan dengan teman-teman laki-lakimu dulu, enggak. Ini bukan laki-laki, ini perempuan. Yang perempuan juga harus melihat ini suami, ini laki-laki, ini bukan perempuan. Jangan samakan dengan teman perempuan yang ketika kita curhat dia langsung pasang telinga. Suka itu perempuan, oh kalau curhat langsung pasang telinga. Tapi kalau laki-laki dia tidak. Ya. Jadi kalau disebutkan kalau mau rahasianya tidak mau disebarkan, curhat saja sama suaminya, karena suaminya juga tidak dengar. Ya, barakallahu fiik. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Ya, ini kaidah yang ke-9, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita lanjutkan ya dari kaidah yang sudah ditulis ya. Kaidah yang sudah ditulis dan mengambil makna dan contoh kehidupan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah masuk pada kaidah yang ketiga ya. Kaidah yang ketiga. Baik, siapa yang memaparkan kepadanya? Ya. Pak Basri dulu, Pak. Ya. Silakan. Ya. Salasa. Makna atau karim? Saling menunjukkan kemurahan hati. Allah Maha melihat. Fon, baca dulu kaidahnya. Baca. Judul kaidah ketiga. Kaidah ketiga. Ya, baca dulu ya. Baca dulu kaidahnya. Dan janganlah kamu melupakan Keutamaan dan antara kamu. sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Oke. Apa maksudnya ini? Ya, apa maknanya atau makarim? saling menunjukkan kemurahan hati. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan dan akan membalasmu sebaik-baiknya. Masya Allah. Saling menunjukkan kemurahan hati dan Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan. Sahih. Masya Allah. Contoh kehidupan. Ya. Dan kita tidak usah ungkap-ungkap yang diberikan sama istri.
dan kita tidak usah mengungkap-ungkap ya, tidak usah mengungkapkan kebaikan-kebaikan orang lain. Iya betul. Misalnya ya, ada misalnya. Kamu tidak bisa begini seandainya bukan karena saya. Taib. Jadi contohnya adalah kamu tidak bisa, misalnya kamu tidak bisa menjadi seperti sekarang kalau bukan modal dari saya misalnya. Ya, jadi betul artinya kebaikan itu hendaknya ditutupi. Karena kalau kita mengungkapkan kebaikan di depan orang yang pernah kita tolong, itu merusak hatinya. Itu akan membuat hatinya rendah ya. Coba kalau saya tidak tolong kamu, coba kalau tidak ada ini dan itu. Baru kita bilang begitu di depannya. Ini tentunya akan menjadikan hatinya turun, menjadikan dia loyo, membuat hatinya sedih. Maka kebaikan itu seperti tadi adalah hendaknya ditutupi walaupun itu dengan pasangan kita. Jadi jangan ada memboleh seperti itu ya. Bila mengatakan karena gara saya kamu bisa dapat usaha dari mertua, wah itu tidak bisa. Laki-laki dikasih begitu itu marah ya. Kalau misalnya dapat modal dari mertua, kemudian sudah banyak usahanya, kemudian bertengkar dengan istrinya, kemudian istri mengatakan, seandainya bukan modal dari bapak, dari mertua kamu itu tidak bisa kamu begini. Itu langsung turun dari semangatnya laki-laki. Jangan dikasih begitu, ya, tidak boleh dikasih begitu, karena kebaikan itu hendaknya ditutup-tutupi dan jangan iya, jangan ungkit-ungkit. Sahih, barakallahu fiik. Ya. Masuk dalam kaidah ini dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kalian. Barakallahu fiik. Syukran. Jazakumullahu khairan ala hadhihi at-taqdim. Masyaallah. Ya, silakan. Baik, masyaallah. Alhamdulillah. Ya. Dan tetaplah mengingat kebaikan-kebaikannya. Masya Allah. Nah. Sahih. Barakallahu fiik. Jadi tetap mengingat kebaikan-kebaikan walaupun pernah tersakiti hati kita. Sahih. Contoh kehidupan Ketika kami atau sahabat ada yang saling berbeda pendapat. ya. Jangan langsung berkata kasar Ya. atau marah atau bagaimana. Ya. Membuat hati mereka Tidak serang ya, tidak enak. Ya. Contohnya ketika sahabat kami menunggu di rumah, Ya. menunggu jemputan, Ya. dua hari menunggu di rumah, Ya. dan menjemput itu tidak ingin datang. Ya, terus. Dia sudah mengamuk-ngamuk menunggu jemputannya itu, makanya kami memberi nasihat. Ya. Nasihatnya Wala tansawul fadla bainakum, dan jangan engkau melupakan kebaikan di antara kalian. Sahih, ya itu sering terjadi ya kalau kita misalnya sedang menunggu, itu memang menjengkelkan ya kalau dia nanti datang terlambat. Itu sudah tanda sudah mulai keluar satu ya, tinggal satu lagi mau keluar ya. Itu memang datang tapi sangat terlambat dan bisa melalaikan jadwal yang lain ya. Tapi ya dalam hati kita ya kita harus ingat kaidah ini. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan engkau lupakan kebaikan orang lain. Artinya dia mungkin melakukan kesalahan hari ini, tapi ribuan kebaikan jangan sampai kita lupakan. Masya Allah. Dan itu kadang memang sering kita melihat hanya satu titik kesalahan, tapi ribuan kebaikan yang dia sudah bangun, kadang kita sudah tertutupi dari satu titik kesalahan itu. Memang begitulah manusia. Tabiatnya manusia itu memang sering mencari-cari yang salah. Yang baik-baik itu tidak dicerita. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu sahih. Barakallahu fiik. Satu lagi, ya. Dari akhwat ada dari judul kaidah yang ketiga. Ya. Dari ikhwan juga kalau
Ini yang sudah sampaikan berarti sudah selesai ya. Masih ada? Ya, Rais, ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Ya. Yaitu janganlah kamu melupakan keutamaan yang kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Ya. Makna yang saya kaidah ini yaitu ketika kita berpisah seseorang, janganlah kita hanya mengingat keburukannya. Contoh kehidupan. Masya Allah. Kita punya teman misalnya, kemudian kita berselisih paham dan saling cuek. Kita berselisih paham, kemudian kita saling cuek. Maka janganlah kita hanya mengingat kesalahannya, tapi ingatlah juga kebaikan-kebaikannya. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Maksudnya tadi ketika kita berpisah dengan orang yang pernah berbuat baik dengan kita, berpisah ini apakah berpisah rumah seperti tetangga kita pindah di tempat lain, bukan di tempat kita sekarang, pindah di komplek lain tetangga kita, tapi dulu waktu sama-sama luar biasa, ya. Atau dia pernah teman kita SMP, SMA, sekarang sudah bekerja, semua punya anak. Ketika ketemu di jalan disapa, ya, ketemu di jalan itu diklakson, ya. Bahkan kalau kesempatan seperti hari Lebaran ini berikan hadiah, ya. Coba kalau yang punya mantan pegawai, coba kasih hadiah dulu pegawainya, ya. Kasih hadiah pegawainya ini, ya, mantan pegawai kita mungkin kirimkan biar apa saja, biar mungkin minyak 2 liter ya kita kasih, ada gula, silakan dikirim. Bilang apa ini? Wah, langsung di situ ayatnya, wala tansaul fadla bainakum, jangan engkau melupakan kebaikan di antara. Dia bilang pegawainya, dari mana aja ini? Sudah 3 tahun ini baru kamu kirim. Jangan begitu juga, ya. Jadi seperti itu ya. Coba ini ya, coba yang punya mantan pegawai, ya, coba sebagai bentuk praktek kaidah nomor 3 ini, ya. Rois pernah punya mantan pegawai? Pernah ya? Pernah ada yang bekerja dulu kemudian tidak bekerja. Nah, salah satu prakteknya ini dikasih hadiah. Ya, kasih hadiah. Tiba-tiba apa ini? Ini jangan lupakan kebaikan orang, Masya Allah. Itu tantangannya. Ibu-ibu juga di belakang mungkin punya mantan pegawai atau kita pegawainya. Ya, mantan pegawai, maka kita coba berikan hadiah. Kenapa kita berikan hadiah? Tiba-tiba dia bilang, tidak ada hujan, tidak ada apa. Kita bilang, wala tansaul fadla bainakum. Jangan engkau lupakan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. Ketika kita berbuat baik kepada dia dulu waktu di tempat kerja, tidak ada yang lihat. Tapi ingat, Allah yang lihat kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Baik. Wallahu taala alam, saya kira demikian jamaah sekalian ya pelajaran kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.